Ini pertanyaan. Mudah-mudahan orangnya bertanya bukan untuk menjebak atau untuk mencari-cari kesalahan. Apalagi zaman sekarang ini kita sering diadu domba. Ya. Pertanyaan, ayah ibu Rasulullah di surga apa di neraka? Ini pertanyaan sering ya ditanyakan ya. Kalau orang mencari-cari kesalahan bisa menimbulkan adu domba. Namun saya ingin jawab karena ini bertanya tentang ilmu. Saya katakan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sedih apa yang disedihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita gembira apa yang digembirakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sedih tatkala dia minta izin agar ya memohon ampun bagi ibunya. Allah tidak mengizinkan. Dan kalau Rasulullah SAW minta izin untuk menziarahi ibunya, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tatkala ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, di mana ayahku? Kata Rasulullah SAW, ayahmu di neraka. Kemudian ini dalam Sahih Muslim. Ketika orang itu sedih, kata Rasulullah SAW, inna abi wa abaka finnar. Sungguh ayahku dan ayahmu di neraka. Taib. Masalah ayah ibu Nabi di neraka atau tidak masalah yang gaib. Maka tidak boleh kita mengucapkan tentang masalah ini kecuali dengan dalil, bukan pakai perasaan. Dan Rasulullah SAW telah jelaskan dalam Sahih Muslim bahwasanya ayahnya di neraka jahanam dan ibunya tidak diizinkan agar dia mohon ampun buat ibunya. Apakah kita berani melanggar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya katakan memang ada sebagian ulama yang berusaha mentakwil hadis ini. Mengatakan maksudnya ayahku dan ayahmu di neraka, maksudnya pamanku di neraka yaitu Abu Talib misalnya. Tapi ini dibantah oleh Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah ini apa yang saya sampaikan ini terdapat dalam buku Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Al-Imam Nawawi tegas dalam hal ini menjelaskan ayah dan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam di neraka jahanam. Oleh karenanya di antara dalil yang menguatkan bahwasanya ayah dan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam di neraka jahanam bahwasanya saya tidak pernah mendapati doa Nabi mohon ampun buat ayah ibunya. Antum pernah dapati doa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa Rabbi ghfirli wa li walidayya? Pernah? Ada atau tidak? Padahal sebagai anak yang berbakti dia harus sering mendoakan kedua orang tuanya. Tapi saya tidak pernah menemukan Nabi berdoa Rabbi ghfirli wa li walidayya. Yang ada dalam Al-Qur'an, Allah merintahkan kita berbakti kepada orang tua. Allah berkata wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tetapi doa Nabi sendiri, antum baca buku hadis-hadis, tidak akan antum mendapati Rasulullah SAW mengatakan ya Allah ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Jadi saya lebih condong kepada pendapat Imam Nawawi yang menjelaskan bahwasanya karena Rasulullah SAW menjelaskan kedua orang tuanya di neraka, maka kita ikuti perkataan Rasulullah SAW. Kita mendahulukan hadis daripada perasaan. Kita mendahulukan hadis Nabi, sabda Nabi daripada perasaan. Saya tidak berani mengatakan ayah Nabi di surga. Saya nggak berani. Nabi bilang di neraka. Apakah saya bantah Rasulullah SAW? Saya nggak berani. Kalau anda punya dalil ayah Nabi di surga, saya akan mengatakan. Saya ikuti, karena ini masalah gaib. Saya akan ikuti apa yang diucapkan Nabi. Datangkan dalil yang sahih bahwasanya ayah Nabi di surga. Apa susahnya bagi saya mengatakan ayah Nabi di surga? Tidak ada susahnya kalau ada dalilnya. Justru saya pingin ayah Nabi di surga karena itu ayahnya Rasulullah SAW. Justru saya ingin ibunya Nabi di surga karena itu ibunya Nabi SAW. Nabi sedih tatkala mengunjungi kuburan ibunya sampai Nabi menangis. Wa abka man haulahu, para sahabat juga ikut nangis. Tetapi kalau tidak ada dalilnya, masa saya berani ngomong sesuatu yang tidak ada dalilnya? Baik, ada yang mengatakan ada hadis menunjukkan Rasulullah SAW menghidupkan kembali kedua orang tuanya suruh masuk Islam, akhirnya masuk surga. Hadisnya lemah, hadisnya palsu, tidak kuat dibandingkan dengan hadis dalam Sahih Muslim. Dan wallahu alam ada hikmah di balik itu. Wallahu alam bisawab, kita tidak tahu ada hikmah apa yang Allah kehendaki. Tapi pasti ada hikmahnya. Ada yang mengatakan dengan perasaannya, Ustaz, bagaimana ibu Nabi masuk neraka sementara Nabi pernah di perutnya selama 9 bulan. Saya bilang dia punya jasa. Namun demikian Allah mentakdirkan, sebagaimana Allah mentakdirkan ayah Nabi Ibrahim masuk neraka jahanam. Padahal Ibrahim tidak muncul kecuali melalui air mani ayahnya. Iya atau tidak? Kemudian saya sampaikan juga bahwasanya jasa Abu Talib lebih besar daripada jasa
Ibu Nabi sekedar mengandung. Abu Thalib rela mati membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tersebarlah dakwah tatkala itu. Namun tetap juga dia dalam neraka jahanam. Ada yang mengatakan, "Ustaz, bagaimana Anda memvonis Abu Bakar, ayah Nabi dan ibu Nabi di neraka?" Bukan saya yang vonis. Saya enggak berani vonis. Saya pingin ayahnya Nabi masuk surga, saya pingin. Saya pingin ibunya Nabi masuk surga. Tapi Rasulullah yang mengatakan demikian. Rasulullah SAW yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan dengan perkataan-perkataan demikian, namun saya katakan kita mendahulukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendahulukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syubhat yang paling kuat dalam masalah ini kata mereka bahwasanya ayah Nabi dan ibu Nabi dulu di masa fatrah belum datang dakwah kepadanya. Dan Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak akan mengadab satu kaum sampai kami mengutus rasul. Nah, ayah dan ibu Nabi belum ada rasul tatkala itu, bagaimana divonis neraka? Saya kata ini sudah dibantah oleh Al-Imam Nawawi. Ya, bahwasanya ada orang-orang sebelum Nabi datang sudah divonis dalam neraka jahanam. Contohnya Amr bin Luhai Al-Khuzai. Amr bin Luhai Al-Khuzai dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Ra'aitu Amr bin Luhai Al-Khuzai yajurru qasbahu finnar." Aku melihat Amr bin Luhai Al-Khuzai menggeret ususnya di neraka jahanam. Kenapa? Li'annahu awwalu man sayyaba as-sawa'id. Karena dia orang yang pertama kali mengkeramatkan onta dan kambing-kambing tidak boleh dinaiki dan tidak boleh disembelih dan macam-macamnya. Dia yang pertama kali membuat kesyirikan membawa kesyirikan ke Jazirah Arab. Waktu itu Nabi belum ada. Tetapi ingat, ada dakwah tauhid, oleh karenanya ada orang-orang yang disebut oleh para ulama dengan al-ahnaf. Orang-orang berada di atas agama tauhid, seperti contohnya Waraqah bin Naufal. Dia sudah dia tauhid, dia Nasrani tapi dia tidak berbuat kesyirikan. Dan ada beberapa orang disebutkan dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sisa ajaran Ibrahim masih ada. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa ini menunjukkan bahwasanya dakwah tauhid sudah sampai kepada kedua orang tua Nabi, namun mereka berdua tetap di atas kesyirikan. Buktinya Rasulullah SAW vonis mereka berdua di neraka jahanam. Wallahu a'lam bishawab. Ini ilmu yang saya sampaikan, yang saya pahami. Nah, kalau ada orang mengatakan ada pendapat yang lain, silakan ada pendapat yang lain, ya. Dan saya berharap pendapat tersebut lebih bagus dari pendapat saya yang menyatakan Nabi, ayahnya dan ibunya di surga. Saya ingin ayah dan ibu Nabi di surga. Namun saya tidak bisa berbicara dengan hawa nafsu, saya harus ikut dalil. Kalau ada dalilnya saya akan ikuti. Kalau enggak, saya tetap kembali kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja, waktunya sudah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.